Korban tuh sekitar jam 7 jam 8 keluar gitu. Di situ ada adik saya. Nah, adik saya pas nggak lama kan masuk dia nih. Banjir yang merendam wilayah Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara memakan korban jiwa. Total 3 orang tewas akibat tersengat listrik saat rumah mereka terendam banjir pada Senin 12 Januari. Polisi menghimbau warga mematikan aliran listrik dan meningkatkan kewaspadaan saat banjir. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jakarta, Gerald Leonardo. Selamat malam. Bisa Anda disampaikan di titik mana saja 3 warga Cilincing ini ditemukan meninggal dunia, Gerald? Ya, selamat malam Rima dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan memang banjir merendam sejumlah wilayah di Jakarta Utara. Salah satu yang cukup terdampak parah ini ada di wilayah Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Dan yang paling parahnya lagi, ini baru sampai memakan korban jiwa, di mana ada 3 orang di wilayah Kecamatan Cilincing yang meninggal dunia karena tersetrum ataupun tersengat listrik ketika mereka sedang berada di rumahnya yang kebanjiran. Adapun satu kejadian ini terjadi di wilayah Kelurahan Kalibaru di mana seorang ibu rumah tangga berusia 43 tahun ini meninggal dunia ketika sedang merapikan rumahnya yang kebanjiran, di mana korban yang diketahui bernama Maya ini meninggal tergeletak di dalam kamarnya. Sementara itu korban ataupun 2 korban lainnya yang merupakan pasangan suami istri berusia di atas 50 tahun ini meninggal ketika sedang berada di dalam rumahnya di wilayah Kelurahan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, yang diduga memang meninggal karena tersengat listrik dari kabel kulkas yang ada di rumahnya. Prima. Ya, Gerald, kemudian apa langkah cepat yang dilakukan oleh aparat maupun tim penyelamat setelah mengetahui adanya laporan 3 korban meninggal dunia akibat tersengat listrik saat banjir, Gerald? Ya, Rima dan juga Tribuners dapat saya laporkan memang bahwa kejadian tersebut awalnya memang langsung ditangani oleh pihak keluarga, di mana kejadian yang di Kalibaru, seorang ibu rumah tangga tewas ini awalnya sempat ditangani oleh keluarganya. Adik dari korban ini sempat berupaya menggotong jenazah ataupun tubuh dari kakaknya, namun tak berhasil karena memang masih ada sengatan listrik dari tubuh kakaknya. Sementara itu untuk 2 korban lainnya, Pak Sutri yang berada di wilayah Kelurahan Semper Barat ini memang pertama kali dilihat oleh anaknya yang kemudian langsung meminta bantuan kepada warga setempat untuk membawa Pak Sutri, kedua korban ini, ke rumah sakit terdekat. Dan akhirnya pihak kepolisian dari Polsek Cilincing juga sudah melakukan olah TKP kedua lokasi, dan memang dipastikan kedua ataupun ketiga korban ini meninggal dunia ataupun tewas karena tersengat listrik ketika rumah mereka sedang kebanjiran. Prima. Baik, kemudian seperti apa terkait dengan kondisi terkini banjir yang terjadi di wilayah Cilincing, Jakarta Utara ini? Ya, Rima dan juga Tribuners, hingga Senin 12 Januari 2026 malam ini memang masih ada beberapa titik di wilayah Kecamatan Cilincing seperti di Kelurahan Semper Barat dan juga di Kelurahan Kalibaru, dan ada beberapa kelurahan lainnya seperti Marunda yang masih mengalami banjir hingga malam hari ini. Namun memang petugas terkait masih terus melakukan upaya-upaya, terutama melakukan penanganan berupa penyedotan air banjir dari pemukiman dan juga melakukan siaga apabila ada warga ataupun masyarakat yang membutuhkan bantuan dan juga membutuhkan sarana-sarana evakuasi. Ini petugas terkait baik dari pemerintah kota, pemerintah kelurahan maupun TNI Polri ini sudah dipastikan bersiaga di seluruh wilayah Jakarta Utara tanpa terkecuali di Kecamatan Cilincing. Prima. Ya, kemudian apa yang menjadi penyebab faktor banjir terjadi di wilayah Cilincing, Gerald? Ya, Rima dan juga Tribuners dapat saya laporkan memang selain hujan dengan intensitas tinggi yang memang terjadi sejak Minggu 11 Januari 2026 malam sampai tadi siang, Senin siang tadi memang masih terus terjadi hujan. Ini memang volume air yang menggenangi wilayah ataupun ruas-ruas jalan di sekitaran Jakarta Utara, tak terkecuali Cilincing ini memang saluran-saluran airnya ini meluap ke jalan raya dan juga jalan pemukiman. Adapun memang faktor-faktor lainnya yang diduga menjadi penyebab akhirnya banjir terjadi adalah saluran-saluran serta tali-tali air yang mampet, yang kemudian nantinya akan dibutuhkan penanganan ekstra dari pemerintah, terutama terkait dengan penyemprotan dan juga ataupun pemompaan dan juga pembersihan saluran serta tali-tali air yang ada di wilayah Jakarta Utara. Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Gerald Leonardo, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas.
kejadian tadinya Iya. dari awal pertama Menghadap depan aja ya. Iya. Pertama kan almarhum nih di sini nih bersih-bersih saya lihat sekitar jam 7 jam 8 lah mungkin ya. Tiba-tiba saya naik ke atas tuh. Saya naik ke atas mau tidur karena saya lihat cuaca masih hujan ya kan. Saya naik ke atas nggak lama adik saya manggil saya. Wih itu katanya Maya kesetrum. Karena tahu kesetrum adik saya ngangkat dia udah celentang tiba-tiba nyetrum. Nah saya langsung turunin. Ini lampu, saya gitu, saya turunin baru bisa diangkat, bawalah dia ke sini, udah gitu aja. Berarti tentang di atas di air katanya, dalam kamar, Pak. dalam kamar. Berarti Bapak yang gotong ya awalnya? Bukan, kalau saya nggak gotong, saya kan kalau dia kakak ipar, ada adik saya yang taunya dia udah jatuh itu. Lentang baru digotong sama dia kan. Karena dia mau gotong nyetrum nih air nih. Kenceng dia teriak panggil saya lagi tidur di atas. Saya langsung lari Pak, langsung matiin itu, turunin. Nah baru bisa diangkat tuh almarhum. Nah, Pak, mohon maaf, Pak. Korban Ya. lagi tidur atau gimana, Pak? Apa? Korban Almarhum. berarti lagi tidur atau lagi mau ke kamar atau gimana, Pak? Kayaknya mau ke kamar deh, bukan mau tidur karena dia udah tidur, udah bangun sih, udah jam 7 jam 8-an gitu. Dia habis bersih-bersih ya kan, naikin semua sendal dia masuk ke dalam. Nah, pas di dalam kira-kira berapa ini, lalu kata ibu saya dipanggil dia suruh ibaratnya minum ya kan, dipanggil nggak ada jawaban, suruh adik saya masuk ke dalam, tahu udah celentang posisi di air. Pas di air itu pas ditolong sama adik saya nyetrum, dia teriak panggil saya turun dari atas, saya matiin ini langsung, baru almarhum digotong di depan sini. Berarti mohon maaf, kondisi almarhum itu pas digotong sudah meninggal, Pak. Cuman pucat, saya pucat, digotong tuh pucat, ya kan. Kalau meninggalnya mah saya kurang tahu karena saya pegang pucat dia, dingin itu mungkin awak kedibur itu, baru dibawa lah ke sana karena di sini banjir, kami bawa ke masjid depan situ. Itu kejadiannya. Di masjid sudah nggak ada nyawanya tuh masih ini. Ya ada yang bilang masih ada yang bilang udah nggak ada, gitu untuk kepastiannya. Berarti tapi nggak dibawa ke rumah sakit ya, Pak, langsung disemayamkan ya? Belum, dibawa situ dulu masjid karena tadi waktu kejadian saya mau bawa ke rumah sakit, telepon nggak ada yang aktif karena kan cuaca mungkin. Siap. Mobil juga nggak bisa keluar, nggak berani ambulan itu. Siap. Terima kasih. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Nawawi Nawawi sebagai kakak ipar ya? kakak ipar. Oke. Berarti korban nanti dikubur di mana rencana, Pak? Kalau masalah dikubur kan nanti di depan ada suaminya. Oh ya, oke. Persetujuan suami dan keluarga ya kan. Siap. Terima kasih Pak Nawawi ya. Kondisi banjir ini menimbulkan korban seperti apa, Pak? Baik, kami dari Polres Cilincing serta Kecamatan Cilincing hari ini berziarah ke tempat salah satu korban yang dimana keluarga ini meninggal karena tersengat listrik akibat dari banjir yang terjadi di wilayah Cilincing. Dari data yang kami terima untuk warga yang meninggal karena terserang arus listrik ada 3 orang, 1 di Kalibaru dan 2 orang suami istri ada di Center Barat di Kelapa. Dan kami sudah menghimbau juga kepada warga-warga yang lain agar selalu berhati-hati, baik itu terhadap waspada banjir maupun arus sengatan listrik. Siap. Pak Kapolsek, berarti untuk di 2 TKP ini sudah melakukan olah TKP atau seperti apa, Pak Kapolsek? Dari penyidik sudah melakukan olah TKP, di mana memang dari pihak keluarga secara detail tidak mau memperpanjang lagi permasalahan ini, sehingga dari keluarga menerima bahwa si korban meninggal karena serangan listrik. Untuk di TKP yang di Semper Barat itu ditemukan di mana, Pak Kapolsek? Kalau yang di Semper Barat ditemukan di dalam rumah juga, ditemukan oleh anak korban sudah dalam posisi mengambang di dalam ruang tengah ya. Artinya rumah yang bersangkutan kebanjiran juga, Pak Kapolsek? Kebanjiran. Jadi untuk sementara diduga karena ada arus pendek dari kulkas yang ada dalam rumah tersebut. Siap. Cukup. Ya, terima kasih Pak Kapolsek. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.